Ikhwanil iman, sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sekarang kalau tidak salah hari yang kelima di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Di situ dijelaskan tasa'abu fihi khairu kasiro. Bulan Sya'ban bisa dikatakan bulan yang bercabang dan bulan yang banyak kebaikan. Di mana di hari-hari biasa kita melakukan kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Akan tetapi di sebuah riwayat, kalau kita melakukan kebaikan di bulan Sya'ban bisa ditingkatkan bahkan sampai 70 kali lipat pahalanya. Maka dari itu minimal kita di bulan Sya'ban merupakan bulan yang banyak kebaikan. Kita harus belajar dalam sisi kebaikan. Karena berbuat baik itu perlu waktu, tidak spontanitas, harus dilatih. Apalagi berbuat baik dengan amal, berbuat baik dengan moral, berbuat baik dengan etika, itu perlu latihan. Jangankan moral, etika, akhlak. Kalau kita tidak pernah pakai peci, kita pakai peci ada, pasti suatu ketika peci itu akan miring di kepala kita. Perlu pembelajaran. Itu contoh sederhana. Nggak pernah pakai sarung, pasti nggak enak pakainya. Perlu belajar. Itu hal-hal kecil, apalagi etika moral. Paling tidak, kalau kita analisa hubungan antar manusia yang baik, utamakan etika thayyibul kalam, baik ucapan, baik lisan kita. Ikhwani iman, coba kita perhatikan minggu-minggu kemarin dunia pendidikan diviralkan antara seorang guru dan seorang murid adu jotos. Kenapa demikian? Hanya kesalahpahaman dengan lesan ucapan. Murid dengan ucapannya yang tidak sengaja, sebuah keterangan sang murid hanya mengatakan woi, tapi di situ ada guru melintas. Kesalahpahaman. Begitu juga dengan guru mengutarakan perkataan yang tidak pantas dengan salah satu murid dikarenakan lisannya. Di situ kita ambil kesimpulan marwah seorang guru akan hilang dan juga keberkahan seorang murid akan sirna gara-gara ucapan. Dan ucapan ini harus belajar, harus terus belajar. Ij'alul khairu adati. Jadikanlah kebaikan itu jadi kebiasaan. Kalau kita menjadikan kebaikan menjadi kebiasaan, itu harus ada tahap-tahap pembelajaran. Maka dari itu ada 3 ranah minimal dalam dunia pendidikan harus dipraktekkan. Yang pertama adalah ranah kognitif, yaitu ranah di mana pendidik
murid, bahkan guru harus mempraktekkan perkembangan pola pikir intelektual yang baik. Yang kedua, ranah afektif. Apa ranah afektif? Yang mencakup dengan kecerdasan moral, etika, spiritual harus diterapkan dalam dunia pendidikan. Di samping itu, yang ketiga adalah ranah psikomotorik, ranah praktek, inovasi, kreatif. Dan ketiga ranah ini saling sambung menyambung. Sehingga apa? Dengan dibungkus kognitif, afektif, psikomotorik, kebaikan tetap ada pada dunia pendidikan. Dan itu kadang-kadang hanya teori, tapi pelaksanaannya tidak dipelajari dengan follow up yang nyata. Akhirnya apa? Terjadilah peristiwa-peristiwa guru membenci murid, murid membenci guru, baku hantam. Guru sudah kehilangan marwah, murid kehilangan berkah. Maka kebaikan perlu dilatih. Ij'alul khairu adatu. Jadikan kebaikan menjadi kebiasaan. Yang kedua, hikmah Sa'ban tak kalah pentingnya. Bulan Sa'ban ini merupakan bulan turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turunnya di bulan Sa'ban, maka sebagian ulama, ayo umat Islam di bulan Sa'ban perbanyak sholawat, deketin Rasul dengan membaca sholawat, melaksanakan sunnahnya. Kenapa? Supaya akhlaknya seperti akhlak Rasul, sifatnya seperti sifat Rasul, tutur katanya seperti tutur kata Rasul. Mudah-mudahan ikhwan iman, hanya 2 poin ini yang sangat mendasar. Kita belajar, terus belajar berbuat baik, dan juga berbuat baik jadi kebiasaan. Dalam sebuah keterangan, ayu amali sholihin li annana la udufu ayul amala allati ta'udana ilal jannah. Berbuat baiklah walaupun sedikit, karena berbuat baik tidak akan tahu yang mana perbuatan baik itu mengantarkan kita ke surga. Sa'ban, bulan yang penuh keberkahan. Kebaikan kita dilipat gandakan. Maka dari itu kita harus berdaya upaya memperbaiki sifat kita dengan senantiasa melatih berbuat baik. Jadikan kebaikan itu jadi kebiasaan. Dan juga berbuat baiklah walaupun sedikit, karena kita tidak tahu amalan baik apa yang mengantarkan kita ke surga. Yang terakhir, berbanyak sholawat, dekat kepada Nabi supaya kita berakhlak seperti Nabi, dan juga akhirnya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, dan juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah.